Iya. Iya. Oke, itu aja Pak. Batuknya disertai sesak Pak? Enggak, ini cuma ini doang. Oh iya, datang. Oke. Ya Pak, nanti dijawab Pak ya. Oke, nanti dijawab. Tapi udah ini Pak Kanjeng udah paham Pak. Oke, nanti dijawab. Terima kasih Pak Agus. Ya. Oke. Ya, gimana Kanjeng tadi batuknya? Ya, batuk anak Bapak ini kan yang usianya 13 tahun. 13 tahun. Udah lama menderita batuk ya. Dia bukan perokok ya berarti? Bukan perokok. Ini salah satunya pemicunya Pak dari angin yang masuk ke paru-paru. Nah, itu jadi angin batuknya itu seperti ada reaknya tapi nggak keluar gitu, gitu seperti nyaring. Reaknya itu bisa mengendap di paru-paru nanti. Itu kalau misalnya dia keluar atau muntah itu bagus. Jadi harus dimuntahin gitu ya Bang? Ya, makanya buru-buru dibawa ke tempat pengobatan Kanjeng ya. Nanti di situ terdeteksi oleh Kanjeng ini penyakitnya awal mulanya dari mana ya. Mumpung masih ini Pak, masih belum masih kecil. Iya, masih kecil. Jadi belum terlalu lama ya mengidap ininya. Nanti itu kadang-kadang batuk yang seperti ini bisa makan badan atau jadi mungkin batuk biasanya efeknya jadi anaknya jadi bisa kurus. Karena yang terserang ini nanti kalau di dokter medis dibilangnya itu nanti flek bisa paru-paru. Kalau sebenarnya biasa dia flek. Ya. Padahal ternyata dia berawal dari angin itu angin yang menembus paru-paru. Itu yang bikin memicu batuk tidak sembuh-sembuh. Jadi buat Pak Agus, mungkin anaknya bisa langsung dibawa ke tempat pengobatan Kanjeng ya. Tadi di Perum Cikarang Hijau Blok E1 di Pilar Cikarang. Atau mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang di rumah bisa langsung menghubungi call centernya di 081 31 80 59 613. Yaitu standby. Bisa. Mungkin pemirsa di sini ingin tahu Kanjeng, kalau misalnya mau berobat ke klinik Husada Mawar, apakah ada perlu pendaftaran, administrasi, by phone atau gimana? Bisa dijelaskan gitu? Ya, pengobatan Kanjeng sendiri ya, itu bukanya itu dari jam 7 pagi ya, itu sampai jam 5 sore ya. Tapi kalau ada tamu yang dari luar kota, mungkin malam mungkin ya, itu insya Allah ada nanti kita ini juga di sana. Ada standby. Ya, ada standby. Nah, itu lebih pagi itu lebih bagus karena antrinya itu ya, cuman antrinya aja. Tapi kalau misal pengobatnya sendiri itu cepat sekali. Tapi cepat itu bukan asal-asalan, cepat itu tepat pada sasarannya. Iya, jadi boleh dibuktikan sama para pemirsa ya nanti di sana kecepatan pengobatan Kanjeng Mawar. Ya, boleh nanti di sana dibuktikan. Jadi Kanjeng ini nggak ngasih janji yang muluk-muluk apa gimana, nanti dibuktikan di tempat. Iya. Perubahannya ada berapa persen nanti sesuai dengan slogannya ya, cepat mengatasi segala penyakit tepat pada sasarannya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu bisa langsung pas datang bisa langsung daftar ya? Iya, daftar. Nggak melalui baik pun tidak bisa ini karena kadang-kadang rusuh ya. Jadi datang daftar, nanti langsung diterapi langsung. Dan itu biasanya sampai buka setiap hari ya? Iya, setiap hari. Tapi bagi Kanjeng hari Sabtu dan Minggu aja. Tapi itu tetap ada terapi lainnya? Ada. Nanti kalau tidak ketemu sama Kanjeng, itu ketemu terapinya misalnya di sana, itu paling penarikan angin atau saraf dulu. Kalau bedanya ketemu Kanjeng itu kan nanti dideteksi dulu penyakitnya. Ini penyakitnya apa? Ini apa ya? Nanti dari mana gitu kan? Kadang-kadang dibilang lambung kronis, ternyata bukan gitu kan? Ternyata ini bukan gitu. Jadi intinya banyak sekali. Jangan sampai kita salah deteksi, apalagi kita salah, oh ternyata penyakitnya ini tapi yang ini. Oke pemirsa, sekali lagi saya mengundang Anda sekalian di 021 8984 2199. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita tentunya akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan juga kami masih menerima line telepon dari pemirsa sekalian di 021 8984 2199 setelah yang satu ini.
Anda masih menyaksikan Super Sehat bersama pengobatan alternatif Pusada Mawar. Dan sekali lagi saya mengundang Anda untuk bergabung di line interaktif 02189842199. Jadi untuk pemirsa yang merasa punya penyakit atau keluhan apapun bisa langsung telepon ke sini menanyakan kepada Kanjeng Mawar ya. Terus untuk alamat sendiri ya Kanjeng, gampang sekali kalau misalnya pemirsa tidak sempat telepon atau dan lain sebagainya, bisa langsung saja datang ke Perum Cikarang Hijau Blok E1 nomor 7 Pilar Cikarang Kota, atau bisa langsung menghubungi call centernya di 081 3180 59613. Ya, Kanjeng dan Pak Ato, kita lanjutkan kembali bincang-bincang ya. Ini mungkin ini ya terkait masalah pengobatan, pasti pemirsa di rumah pengen tahu. Ini takutnya pengobatan ke Kanjeng Mawar mahal nggak sih biayanya gitu. Terus apakah ada segmen tertentu? Ini pengobatan hanya untuk anak-anak aja atau mungkin untuk orang dewasa saja atau gimana? Mungkin Kanjeng bisa menjelaskan kepada pemirsa seperti itu. Ya, pengobatan Kanjeng sendiri itu ya murah ya, sangat terjangkau. Sangat terjangkau daripada pengobatan lain mungkin ya, insya Allah. Dan pengobatan ini sendiri itu dari kalangan dari bayi sampai orang tua itu udah banyak sekali. Apalagi anak bayi usia-usia 1 tahun 2 tahun itu udah banyak sekali yang namanya terserang saraf terjepit. Ya. Udah banyak sekali ya saraf terjepit yang terserang, yang diakibatkan tadinya jatuh ya, apa diakibatkan tadinya kejang, stiff itu banyak sekali. Tapi alhamdulillah pengobatannya cepat. Cepat itu 2 kali terapi itu udah perubahannya udah luar biasa. Yang tadi tangannya bengkok, yang tadi nggak bisa jalan, yang itu alhamdulillah udah pada bisa jalan gitu. Alhamdulillah ya. Dan pengobatan sendiri murah ya. Itu daftar plus terapi ya, itu 50.000. Penyakit apapun? Apapun. Seberat apapun. Tidak memandang kasta, tidak memandang agama, apapun. Itu jadi niatnya timnya menolong ya, itu nanti daftar plus terapi itu 50.000 ya, itu di luar minyak sama air. Dan minyaknya sendiri itu paling mahal 200.000. Ya mungkin kejangkau lah bagi ini. Paling mahal minyaknya sendiri ya, itu minyak Raja Bumi disebutnya. Raja Bumi itu gunanya untuk non medis. Itu penyakit paling tingkat tertinggi. Jadi pakai itu. Ya, tapi kalau misalnya dia ada penyakit yang macam-macam, seperti ada penyakit dalamnya, luarnya, itu seperti nanti diinin sama air. Disertai oleh air ya. Airnya sendiri itu hanya 100.000 kok, nggak mahal. Ya, jadi itu untuk penyakit apapun hanya dengan menggunakan minyak. Itu biasanya minyak hanya diolesi pas terapi itu ya? Apakah mungkin setelah itu minyak itu bisa digunakan oleh si pasiennya atau gimana? Jadi gini ya, banyak sekali pasien Kanjeng juga menyalahartikan setelah terapi dia terasa enak, seperti migrain, vertigo ya, saraf terjepit. Kalau migrain itu mungkin 1 kali terapi perubahannya itu bisa 70%. Itu 2 kali terapi itu langsung hilang ya. Dan migrain, vertigo, pokoknya asam lambung ya, lambung kronis itu mungkin dibilang cepat sekali pengobatannya. Dan banyak sekali salah menggunakan cara pemakaian minyak atau air. Gitu. Karena gini, dia udah merasa enak di terapi, dia melupakan namanya air dan minyak di rumah. Padahal harus, itu wajib. Jadi dia seimbang. Abis di terapi dia harus menggunakan minyak di rumah. Karena apa? Biar penyakitnya tidak kambuh lagi gitu. Jadi kita selalu mengiringi namanya minyak dan air. Dan pengobatan kita itu gunanya nggak ada herbal atau jamu, yaitu minyak sama air aja. Jadi wajib, ibaratnya wajib juga minyak dan airnya disertai terapinya ya. Jadinya nanti seimbang. Insya Allah penyakitnya tidak kambuh lagi. Biasa ada ketentuan nggak sih Kanjeng, misalnya minyak harus diolesi berapa kali sehari atau mungkin pas dia sakit aja atau dan lain sebagainya gitu ketentuannya? Ya, minyaknya ini kalau kata Kanjeng nih harus 3 hari habis atau 4 hari habis, itu harus habis. Dan makainya pun nggak boleh sayang-sayang. Itu makainya kayak orang mandi, dibalur aja, nanti dia nyerap ke namanya pori-pori, ke tulang atau ke syaraf-syaraf yang lain ya, menyerap ke dalam tubuh. Itu kalau yang namanya peradangan, yang tipes ya disebut medis, itu peradangan tubuhnya banyak, sering tipes, hawa panas, itu nyerap ke tubuhnya cepat. Boleh dibuktikan nanti kalau yang sering sakit tipes ya, suka panas, pakai minyak 1 botol aja 1 kali. Itu insya Allah namanya tipesnya nggak bakalan ini lagi. Mudah-mudahan ya. Dan sekali lagi untuk pemirsa yang memang merasa ada keluhan dan lain sebagainya, bisa langsung saja ya berterapi atau konsultasi ke Perum Cikarang Hijau Blok E1 nomor 7 Pilar Cikarang Kota. Terus itu tadi
kita balik lagi ke ini ya, angin duduk dan angin sembunyi. Itu bisa nggak sih dicegah kalau penyakit yang kayak gitu angin itu? Ya sebenarnya angin ya kesehatan itu sebenarnya bisa dicegah ya dengan pasti pola ya, itu dengan cara pola makan mungkin ya, cara hidup ya. Itu intinya nanti kalau udah berobat ke Kanjeng ya boleh. Ya halo, kita angkat dulu teleponnya Kanjeng. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, putus? Oh enggak, halo, halo, assalamualaikum. Ya halo, halo Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Oh putus. Ya Bapak dan ibu-ibu sekalian bisa langsung menghubungi kita di 021 8984 2199. Langsung ceritakan saja keluh kesahnya apa dan apa yang dirasakan dia. Silahkan. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Halo, selamat malam. Halo, halo Pak, nggak kedengaran suaranya Pak. Halo, halo. Halo, ya halo Bapak, suara TV-nya boleh, ya Bapak suara TV-nya boleh dikecilin ya, Bapak atau Ibu. Halo, ya halo, 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 ya halo Bapak, kedengeran kok, kedengeran Pak. Halo, sekali lagi di 021 8984 2199. Tadi ya mencegah, boleh dilanjutkan mungkin kan? Oh ada lagi ternyata. Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dengan iya, waalaikumsalam. Bapak kedengaran suara saya? Halo, kedengaran suara saya? Waalaikumsalam. Iya, Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Halo. Oh, mungkin suaranya keluar ya. Bapak kalau itu boleh ya. Kita kedengar ya di sini ya, Kanjeng. Untuk yang mau bergabung di 89 842199. Sambil menunggu telepon yang mau masuk, boleh kan yang tadi dilanjutkan pencegahan tadi ya? Ya, pencegahan sendiri itu ya, itu pola hidup ya. Pola hidup. Pola hidup. Memang susah mengatur pola hidup atau pola makan ya gimana? Dan pola makan. Dan intinya juga sebenarnya angin sendiri ya. Angin sendiri itu pemicunya sebenarnya bukan dari namanya sering main angin atau apa tidak ya, sepertinya. Mungkin malam ya, bergadang kayak gitu. Istirahat. Terutama itu istirahat yang harus karena manusia hidup malam itu kan harus waktunya tidur misalnya ya. Dia misal begadang itu cepat sekali yang namanya terserang penyakit namanya angin ya. Itu yang harus dihindarkan kalau bisa ya. Dan juga yang seperti terserang migrain ya. Migrain akut itu terserangnya kebanyakan itu dari AC. AC yang berlebihan ya. Itu yang suka menyerang ke pelipis alis ya, itu pemelebaran pembuluh darah namanya di bagian alis. Tapi insya Allah namanya penyakit angin migrain, vertigo di tempat Kanjeng itu sekali aja datang, sekali terapi, perubahannya insya Allah luar biasa. Insya Allah luar biasa. Halo, assalamualaikum Bapak. Halo. Halo, assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Putus lagi ya? Oke. Ya. Untuk Bapak dan Ibu-ibu pemirsa Super TV, silakan bisa menghubungi kita di line telepon di 02189842199. Kita angkat lagi telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo. Putus lagi ya? Oke. Boleh untuk pemirsa terus bergabung bersama kami. Kita masih tunggu teleponnya untuk langsung berkonsultasi dengan Kanjeng. Ada lagi sepertinya. Halo. 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 Iya, halo. Ibu boleh dikecilin ya TV-nya ya, suara TV-nya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Susanti. Ibu Susanti di mana? Di Cikarang. Ya, Ibu Susanti, boleh bisa langsung berbicara dengan Kanjeng Mawar, silahkan. Iya ini. Bu, adik saya penyakitnya gatel. Oh gitu. Penyakitnya apa, Bu? Gatel. Oh, gatal. Udah berapa lama? Dari kecil. Dari kecil. Sekarang usianya berapa? 12 tahun. 12 tahun. Dan gatalnya itu ada lukanya apa tidak?
Oh gitu, ya. Udah, itu aja Bu. Apalagi Bu? Udah deh Bu. Udah. Oh itu aja ya, ya. Bu Susanti ya. Terima kasih Bu Susanti. Iya. Ya. sama. Oke, ya boleh dijawab dulu ya Kanjeng. Penyakitnya gatal. Gatal ya. Adiknya tadi. Ya. Gatal ini banyak penyebabnya ya. Bisa dari alergi, bisa dari ginjal yang kurang bagus juga bisa ya. Tapi kalau dia dari kecil mungkin faktor dari ginjal. Oh gitu. Ya, ginjalnya udah nggak menyaring, itu biasanya banyak sekali dari ginjal. Tapi ada pasien Kanjeng itu satu keluarga gatal semua, tapi nggak ada namanya luka sedikit pun. Jadi dia gatal, tapi dia digaruk Iya, cuman nggak luka. sekeluarga itu, sekeluarga dari ibunya, bapaknya, anaknya itu gatal sekeluarga. Tapi itu penyakitnya di luar nalar atau di luar medis, Ya, di luar medis, ibaratnya. Itu di non medis. Itu Akhirnya pas penyakitnya. datang ke Kanjeng, Ya, itu dia menyimpan, orang tuanya itu menyimpan amalan atau itu. Ya, Nah, ya. ternyata ya mengakui dan amalannya saya suruh lepas, insya Allah alhamdulillah penyakitnya hilang sendiri. Itu dari non medis ya, kita bicara non medis. Tapi kalau bicara Medis. seperti tadi ini, lukanya ada seperti kadang-kadang luka Ya, itu karena karena digaruk karena ya, digaruk. karena digaruk. Itu bisa juga dari alergi atau dari pembekuan darah ya, apa dari aliran darahnya yang sudah kotor ya, apa dari ginjal yang kurang bagus. Itu nanti diperbaiki di sana, dilihat dulu dari mana faktor penyakitnya. Makanya buru-buru dibawa ya ibu anaknya atau adiknya tadi ya. Ibu Susanti. Ya, insya Allah di sana nanti bisa diatasi penyakit seberat apapun ya. Ya. Medis yang namanya udah menyerah, angkat tangan, insya Allah kebantu di pengobatan Kanjeng. Iya, insya Allah. Jadi Ibu Susanti bisa langsung saja datang ke tempat pengobatannya Kanjeng ya. Iya. Di Perum Cikarang Hijau, Blok E1 nomor 7, Pilar Cikarang Baru. Nanti di sana hanya dengan terapi yang cepat, satu kali terapi, insya Allah semuanya bisa sembuh ya, tanpa obat apapun, hanya dengan minyak dan air tadi ya. Iya. Mungkin kalau gatal nanti bisa harus dibalur lebih banyak kali ya. Iya, Kanjeng? jadi nanti gini ya, Kanjeng deteksi dulu penyakitnya, awal Deteksi, mulanya ya. dari mana itu si penyakit ya. Nanti apa dari ininya, nanti apa perlu diterapi, apa ada penarikan syaraf ya, nanti apa perlu hanya minyak atau airnya saja, itu nanti ada di sana semuanya. Jadi untuk pemirsa, Kanjeng pun tidak sembarangan menterapi ya, Iya. tapi tetap dideteksi dulu kenapa Iya. penyakitnya. Makanya dan bagi apa ya. pasien yang baru pertama ya, yang baru pertama, usahakan ketemu Kanjeng dulu, Ya. usahakan ya. Dan itu Kanjeng praktek Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu itu ada Kanjeng, selainnya Kanjeng di luar kota atau di daerah yang lainnya. Iya, iya. Jadi untuk pemirsa yang baru pertama kali bisa langsung datang ke tempat pengobatan Kanjeng. Iya. Langsung bertemu dengan Kanjeng itu ada setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam berapa Kanjeng? Dari jam 7 udah Jam buka 7 udah pendaftaran ya, itu sampai jam 5 sore. Jam 5 selesai. sore. Tapi kalau misalnya seandainya pasiennya lama, gimana? Apa bisa sampai malam? Lama gimana? Sorry, pasiennya banyak. Itu pengobatan Kanjeng sendiri cepat sekali ya. Mungkin satu pasien itu kalau yang penyakit seperti parah ya, seperti stroke ya, atau ini itu hanya 5 menit penanganan. Tapi 5 menit itu luar biasa. Luar biasa Iya, ya, langsung insya insya Allah Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita akan lanjutkan kembali dan untuk pemirsa kita masih mengundang bergabung bersama kami di 021 8984 2199. Tetapi jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan kembali. Anda masih menyaksikan Super Sehat bersama pengobatan alternatif Husada Mawar dan masih bersama Kanjeng Mawar dan juga Pak Ato. Nah, untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kita bisa langsung di 021 8984 2199. Dan mungkin sebagian pemirsa ada yang belum tahu tempat dari pengobatan Husada Mawar sendiri. Itu kalau misalnya Pilar udah patokan benar tuh gampang banget ya Kanjeng. Itu bisa dari terminal pun bisa langsung naik angkot 18 itu langsung nyampe Pilar. Itu gampang sekali dan tempatnya pasti strategis, semua orang-orang juga insya Allah udah tahu. Bisa langsung datang bertemu dengan Kanjeng di hari Sabtu dan Minggu. Oke, kita lanjutkan untuk Pak Ato sendiri nih. Pak Ato selama Bapak mengalami penyakit yang udah lama itu, Bapak udah berobat kemana aja? Wah, udah
Dokter, banyak kan dokter. Dokter. Iya. Itu apakah berapa kali vonis, maksudnya dokter ini bilangin dokter ini gitu, gimana Pak Ato? Ya itulah, kok dokter mah bilangnya asam urat, ngasih obat, hilang, hilang. Iya. 2 hari lah selama makan Kalau obat. minum obat ya. Itu sehat dah. Gitu. Tapi kalau umumnya udah nggak minum obat, udah kambuh lagi. Jadi Apalagi ketagihan. kalau makan yang itu ya. Iya, yang makan apa yang tadi yang dilarang tuh, saya makan ya itu lebih lagi. Tapi nyatanya ya saya kanjeng ya itu enggak. Sampai sekarang lah. Alhamdulillah Nah, ya. ya, Itu hanya Pak Ato pun hanya 2 kali terapi ya. Iya, 2 kali terapi. 2 kali terapi itu langsung sembuh, alhamdulillah ya Pak Ato ya. Tapi yang pasti tetap harus dijaga ya Kanjeng. Ya, pola hidup dan pola makan tuh harus dijaga. Pola hidup, pola makan itu harus tetap dijaga. Jadi tetap kita tidak boleh menyepelekan ya. Apalagi tadi kita berbicara masalah angin duduk dan angin sembunyi. Itu kenapa mungkin banyak orang menyepelekan, karena kita ngerasain juga nggak terlalu sakit mungkin ya Kanjeng. Ya. Paling Mual-mual, terus pusing, paling yang nggak enak aja gitu ya. Kalau angin tanda-tandanya kan angin biasa gitu aja. Dikerokin nanti 2 hari hilang, terus nanti 2 hari kerokin lagi, lama-lama ketagihan. Iya. Jadi dikerokin itu intinya melebarkan lubang pori-pori. oh iya, akhirnya ternyata Akhirnya angin itu tuh masuk. sering, jadi lebih sering. Itu nanti yang dibilang tadi, yang saya bilang udah meradang di tubuh, nah itu jadi penyakit, kalau medis bilang tipes ya. Yang dibilang peradangan ginjal, yang dibilang peradangan jantung atau liver atau sebagainya, kantong kemih atau ini. Itu intinya sebenarnya dari itu aja, angin, pembekuan syaraf, ya, penyumbatan. Apalagi kalau orang yang divonis oleh medis itu ada penyumbatan bagian otak, bagian kepala, bagian ini. Itu insya Allah namanya penyumbatan, 1 kali terapi saja bisa dibuktikan di tempat, bisa dirasakan. Ya, yang pusing-pusing datang ke rumah pusing atau mual ya, muntah-muntah, itu bisa dibuktikan di tempat langsung ya. Jadi sekali terapi di tempat itu pun kita akan terasa badan lebih enak, dan mungkin apa yang dirasakan itu sudah tidak dirasakan. Nah, kalau mungkin Pak Ato pernah masuk angin terus tiba-tiba dikerokin atau gimana? Wah ya pernah. Pernah pasti ya. Dan mungkin saya rasa semua orang pernah mengalami masuk angin ya. Iya. Dan itu penyakit yang Awal, ibaratnya udah inilah. Iya, semua orang udah pasti pernah, dan makanya mungkin penyakit yang sering dialami jadi menyepelekan. Kalau dulu Pak Ato biasa diapain kalau masuk angin? Dikerik. Kerik. Tapi saya dikerik itu ya selama sekarang itu belum pernah saya. Nggak mau saya, kata dokter bikin tipis juga katanya gitu. Jadi malah